tentang jawaban termohon pendahuluan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara negara termasuk pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dengan menjunjung tinggi prinsip legalitas, due process of law, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bahwa terhadap perkara aku termohon berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa terhadap perkara yang penyidikan atau proses hukumnya telah dimulai sebelum berlakunya undang-undang tersebut tetap diberlakukan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 sampai dengan penyelesaian perkara. Dengan demikian, legalitas setiap tindakan termohon dalam perkara aku harus dinilai berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Bahwa perkara aku dianggap telah dibacakan dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang dan terdokumentasi, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah, sampai dengan koordinasi bersama penuntut umum melalui mekanisme pra penuntutan dengan berkoordinat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Dinamika hukum pidana di Indonesia mengalami perubahan fundamental pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 garing PU garing 12 Romawi garing 2014 yang memasukkan penetapan tersangka sebagaimana salah satu objek pra peradilan dan menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Terlebih dahulu dalam perkara aku termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka setelah diperoleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah menurut pasal 184 dan setelah terlebih dahulu memeriksa pemohon sebagai calon tersangka, sehingga syarat-syarat yang ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 telah dipenuhi. Dengan demikian, setiap tindakan termohon baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi negara dalam rangka menegakkan hukum yang dilakukan secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Pokok persoalan dalam perkara peradilan ini adalah penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan termohon telah memenuhi ketentuan KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 garing PUU, baik dari sisi kecukupan alat bukti maupun dari sisi pemenuhan asas due process of law. Pada bagian berikutnya dalam jawaban ini termohon akan menguraikan secara sistematis
dasar-dasar hukum, argumentasi normatif, serta alat bukti yang menjadi landasan tindakan termohon, agar Yang Mulia Hakim Tunggal Peradilan berkenan menilai perkara ini secara objektif, proporsional, dan bersifat berpihak pada kebenaran hukum yang sejati. Mohon izin ya, dilanjutkan oleh teman saya. Dilanjutkan Yang Mulia. Kronologis perkara kami anggap dibacakan. Lanjut, ketentuan hukum kami anggap dibacakan. Selanjutnya terkait fakta-fakta hukum. Poin pertama atau nomor 1, bahwa terhadap perkara akuo termohon melaksanakan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Karena berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap perkara yang penyidikan atau proses hukumnya telah dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, tetap diberlakukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sampai dengan penyelesaian perkara. Untuk poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kami anggap dibacakan. Poin 11, bahwa berdasarkan fakta penyidikan di atas, maka termohon telah memiliki minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Bahkan dalam hal ini termohon telah memiliki 3 alat bukti sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 21 garing PUU 2014 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi fraksat bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP lama, yaitu pertama, keterangan 94 orang saksi yang saling bersesuaian, yang kedua, surat-surat petunjuk dan keterangan ahli. Dalam hal ini terdapat 26 orang ahli. Selanjutnya, bantahan termohon. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan pra peradilan akuo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon. Bahwa sebelum masuk ke dalam poin bantahan termohon, perlu kembali termohon sampaikan bahwasanya berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP membunyikan bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa oleh karena perkara akuo telah berada pada tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, maka seluruh proses penyidikannya tetap tunduk dan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai berikut. 1. Pelapor atas 3 laporan polisi, yakni A. Laporan polisi nomor LP garing B garing 978 garing Romawi 4 2025 garing SPKT garing Polres Metro Jakarta Pusat garing Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025 atas nama pelapor Andi Kurniawan. B. Laporan polisi nomor LP B 1387 garing Romawi 4 garing 2025 garing SPKT garing Polres Metro Jaksel garing Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025 atas nama pelapor Lecomana. C. Laporan polisi nomor LP B 976 garing Romawi 5 garing 2025 garing SPKT Satreskrim Restro Bekasi Kota garing Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025 atas nama pelapor Samuel Suken. Tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki keterkaitan atau tidak memiliki hubungan hukum apapun. Jawaban termohon bahwa dalil pemohon tersebut
adalah salah dan keliru sehingga patut untuk ditolak seluruhnya. Bahwa termohon menolak dengan tegas dari pemohon yang menyatakan bahwa ketiga pelapor dan atau adanya laporan tersebut tidak memiliki legal standing, keterkaitan atau hubungan hukum apapun. Argumentasi pemohon tersebut didasarkan pada pemahaman yang keliru mengenai sifat hukum pidana dan ketentuan mengenai penyampaian laporan polisi. Bahwa perkara akuo bermula dari laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah serta manipulasi informasi elektronik terkait tuduhan penggunaan ijazah S1 palsu milik korban Insinyur Haji Joko Widodo yang disebarkan melalui media sosial. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam penyidikan, tindak pidana tersebut telah tersebar luas di beberapa akun media sosial dan telah diketahui oleh khalayak umum. Bahwa keberadaan ketiga laporan polisi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban hukum dari warga negara yang mengetahui atau merasa dirugikan akibat adanya suatu dugaan peristiwa pidana yang disebarkan ke publik. Terlebih lagi, konten yang dipermasalahkan menyangkut ruang publik atau media sosial yang dapat diakses oleh khalayak umum. Termohon memiliki kewajiban hukum untuk menerima dan menindaklanjuti setiap laporan tersebut melalui serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan tupoksi termohon sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Bahwa keabsahan proses hukum ini diperkuat oleh fakta bahwa selain ketiga laporan polisi di atas, terdapat pula laporan polisi utama nomor LPB-283/4/2025/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 yang diajukan langsung atas nama pelapor korban sendiri yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Seluruh laporan polisi ini saling berkaitan terhadap satu rangkaian peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh pemohon.